tidak betah merupakan suatu hal yang biasa dimiliki oleh setiap santri, khususnya pada santri baru. Tidak betah bisa mengakibatkan kurangnya semangat atau tidak fokus dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang ada dalam pondok pesantren. Tentunya setiap orang tua tidak menginginkan hal ini. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok di dalam lingkungan pondok pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana Allah telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam kegiatan bimbingan kelompok pada pagi hari ini. Terima kasih atas kedatangan dalam konseling kelompok pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai pembimbingan kelompok pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Semoga dari doa tersebut kegiatan kita dapat berjalan dengan lancar dan kegiatan kita ada manfaatnya bagi kita semuanya. Amin. Namun sebelumnya teman-teman ini sudah kenal belum ya? Sudah, tapi nggak terlalu dekat. Oke, sudah tapi tidak terlalu dekat ya. Mungkin kita perkenalan terlebih dahulu ya, perkenalan lebih intens agar kita makin sayang gitu loh. Oke, bagaimana kalau kita perkenalannya menggunakan biar lebih asik gitu, menggunakan Pak Polisi. Yeay, boleh juga. Iya. Mulai. Si polisi numpang tanya sebentar atas nama sendiri, dimulai dari Uus, diakhiri dari Pipi. Uus, Mimi, Uus, Pipi. Udah kenal ya? Oke, kita buktikan kenal atau tidaknya. Kalian bilang hai kepada teman-teman semuanya dengan waktu 5 menit. 1 2 dan hai. 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 Nih, hai. Ayo, Ut. Langsung 1 Hai, Sugi. Hai. Ini Hai. Ya. Sudah kenal ya teman-teman? Ya, udah kenal. Oke, apakah teman-teman sebelumnya sudah melakukan kegiatan bimbingan kelompok sebelumnya? Belum pernah. Oke. Jadi bimbingan kelompok ini adalah upaya bantuan untuk dapat memecahkan masalah dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Lalu apa sih tujuannya? Tujuannya yang dari definisi di atas dapat kita lihat, memecahkan masalah dengan kelompok. Jadinya solusinya itu dari kelompok ini, dari teman-teman sekalian ini. Lalu yang kedua itu kita dapat lebih bersosialisasi, lalu mendapatkan informasi yang mungkin teman-teman belum dapat sebelumnya. Gitu teman-teman. Dalam konseling kelompok ini ada 3 asas teman-teman yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu yang paling penting adalah asas kerahasiaan. Yang dimana, kita ada ikrar kerahasiaannya teman-teman. Mari kita mulai. Saya akan membacakan ikrarnya, nanti teman-teman mengikutinya ya. Saling berjabat tangan. Saya dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data
yang tidak boleh atau tidak layak diketahui oleh orang lain. Oke teman-teman, kita sudah membaca ikrar kerahasiaan. Oleh karena itu, segala data ataupun segala informasi yang kita ketahui pada kegiatan hari ini, kita tidak boleh menyebarkan di luar kegiatan. Lalu ada yang kedua, asas keterbukaan. Karena kita sudah ikrar nih, kita sudah kenal, jadinya kita itu terbuka. Apa sih masalah kita? Lalu kita itu udah terbuka aja, jangan takut dibeberkan oleh temennya, karena kan kita sudah melakukan ikrar ya. Lalu yang ketiga itu asas keaktifan. Jadi teman-teman itu harus aktif dalam kegiatan ini. Jadi ya teman-teman ya, kita harus aktif dalam memberikan solusi bagaimana masalah teman kita itu menjadi masalah kita semuanya. Berarti teman-teman? Iya. Lalu ada caranya itu cara bimbingan kelompok ini adalah dengan pertama kita itu menyampaikan masalah diri sendiri. Lalu kita memilih masalah yang mana sih yang kita harus selesaikan terlebih dahulu. Lalu ketika sudah memilih, kita harus memberikan solusi terhadap masalah teman yang kita pilih. Lalu sudah itu saja. Teman-teman kok kayak tegang gini sih? Kami dong. Bagaimana kalau kita melakukan ice breaking terlebih dahulu? Iya boleh. Gini, ice breakingnya itu kalau saya bilang tepuk satu, jadinya kayak tepuk pramuka gitu loh. Ya. Kalau tepuk dua ditambah heh. Iya. Kalau tepuk ketiga itu h. Oke. Oke, kita mulai ya. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk satu, dua, tiga. Tepuk dua, satu. Oke teman-teman, kita sudah melakukan ice breaking. Apakah teman-teman sudah hilang nih tegangnya? Sudah. Oke. Karena kita sudah hilang tegangnya, mari kita mulai konseling kelompok pada pagi hari ini. Siapa nih yang mau mengutarakan permasalahannya terlebih dahulu? Dari Mbak Vivi deh. Saya suka mengganda waktu. Saya telat kiriman dikarenakan Kalau saya itu karena kurang bisa mengatur waktu. kalau saya karena nggak betah di pondok. Oke, teman-teman, ini kan sudah menceritakan nih permasalahannya dari teman-teman. Jadi teman-teman ini memilih masalah apa sih yang kita diselesaikan terlebih dahulu. Permasalahan siapa ya? Bagaimana kalau Mbak Uus? Soalnya permasalahannya Mbak Uus itu sama dengan kayak kita. Oh, bagaimana teman-teman, setuju? Iya. Oke, Mbak Uus boleh diceritakan kembali masalahnya Mbak Uus ini. Saya kan masih anak baru di pesantren ini, jadi aku tuh suka nggak betah gitu di rumah, dikarenakan aku tuh masih ingat sama orang tua. Terus aku tuh kayak belum bisa beradaptasi di lingkungan pesantren ini. Terus aku tuh kayak belum bisa menerima kegiatan-kegiatan atau melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada di pondok pesantren ini. Ya, dan aku juga kayak sulit gitu menerima pelajaran-pelajaran dikarenakan pelajaran di pondok pesantren ini tuh sangat banyak gitu. Jadi permasalahannya Mbak Uus ini permasalahan yang tidak betah.
tidak betah di pondok karena dia itu santri baru, karena tidak betahnya itu karena sering keingat orang tua, yang kedua itu susah beradaptasi, terus yang ketiga itu susah menerima pelajaran-pelajaran yang ada di pondok pesantren. Jadi gitu teman-teman, bagaimana ya kita mencari solusi bersama untuk menyelesaikan permasalahan Mbak Uus ini, karena tidak betah itu mengakibatkan tidak fokus pelajaran, pokoknya tidak fokus dalam melakukan kegiatan-kegiatan di pondok ini. Jadi kita harus mencari solusi bagaimana Mbak Uus ini agar menghilangkan ketidakbetahan ini. Oke, dari siapa ya? Dari Mbak Vivi deh. Kalau menurut aku sih, kamu seharusnya jangan merasa sendiri, biar bisa beradaptasi dengan teman-teman yang lain. Mbak Uut. Kalau saya sih kamu harus menyibukkan diri agar kamu tidak teringat oleh keluarga rumah. Kalau menurutku Mbak Uus itu yang seperti kata Mbak Vivi, Mbak Uus itu harus sering beradaptasi biar nanti Mbak Uus itu biar bisa belajar bareng gitu sama teman-temannya. Gitu Mbak Uus. Jadinya yang pertama itu Mbak Uus itu nggak boleh merasa sendiri, soalnya kan kita ada di lingkungan pondok pesantren yang dimana lingkungan tersebut banyak teman-temannya seharusnya Mbak Uus. Jadi terus yang kedua itu dari Mbak Uus itu, Mbak Uus ini harus menyibukkan diri. Buat apa? Buat Mbak Uus itu lupa dengan orang tuanya, bukan lupa, agar tidak teringat gitu loh. Yang ketiga itu Mbak Uus ini harus bisa beradaptasi dengan teman-teman. Tadi permasalahannya kan susah kan pelajarannya, jadinya Mbak Uus ini harus beradaptasi agar Mbak Uus ini bisa belajar bersama, dan Mbak Uus ini tidak susah mendapatkan pelajaran gitu Mbak Uus. Bagaimana Mbak Uus ini sudah merasa tenang? Iya. Sudah mendapatkan jawaban? Iya, terima kasih untuk teman-teman atas sarannya, biar saya di pondok pesantren ini lebih betah lagi dan menerima pelajaran dengan baik. Amin. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya untuk melakukan kegiatan bimbingan kelompok, yang dimana tadi permasalahannya itu permasalahannya Mbak Uus kan. Mbak Uusnya sudah merasa tenang, sudah bisa dilakukannya Mbak Uus atas saran-sarannya dari teman-teman. Oke, jadi sudah kita akhiri dari konseling kelompok pada pagi hari ini, karena permasalahannya sudah terselesaikan. Besok pada minggu depan kita akan menyelesaikan masalah-masalah dari teman-teman ini. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya. Semoga kegiatan ini mendapatkan manfaat bagi kita semuanya. Amin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.